Bab 1627. Dunia ini terlalu pahit. Di arena, satu persatu master klan Kaisar Abadi meninggal. Dengan begitu banyak master yang meledakkan diri, master klan hampa segera mundur dengan mantap. Karena kekuatan yang dihasilkan setelah ledakan diri terlalu kuat. Itu adalah pukulan terakhir dari master klan Kaisar Abadi yang tak terhitung jumlahnya. Semua master klan hampa mundur dan seketika memilih untuk menghindari ke tepi. Merasa master klan Kaisar Abadi di sekelilingnya meledakkan diri satu persatu. Hati Mile terasa seperti ditusuk pisau. Dia dengan panik menghunus pedangnya. Cahaya pedang berwarna darah terus menebas ke arah Rania Hampa. Rania Hampa tidak bermain keras saat ini, tetapi melawan sambil mundur. Oleh karena itu, Mile sama sekali tidak memiliki peluang. Ledakan diri ini berlangsung selama hampir seperempat jam. Seluruh star teritori abadi seperti gempa bumi besar. Master yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah dunia abadi. Mata mereka penuh ketakutan. Apa yang terjadi sebenarnya? Saat semuanya sudah tenang, hanya tersisa sekelompok anak muda di dunia abadi. Kurang dari 100. Semuanya jenius dari klan Kaisar Abadi. Saat ini, Jordi Dongli menatap Mile di langit. Jaga mereka. Saat berbicara, dia berjalan perlahan menuju kelompok master klan hampa di kejauhan. Mile meraung. Tidak. Saat mengatakan itu, dia hendak menghentikan Jordi Dongli. Pada saat ini, Jordi Dongli tiba-tiba berkata dengan ringan, "Mile, mulai sekarang, kamu adalah ketua klan Kaisar Abadi. Jaga anak-anak kecil ini." Setelah suara itu turun, dia melihat ke kejauhan dan tiba-tiba tersenyum. "Saudaraku, aku datang." Bom. Jordi Dongli langsung meledakkan dirinya. Dengan dia sebagai pusatnya, ruang hampa dalam radius beberapa ribu kaki seketika berubah menjadi kehampaan. Melihat pemandangan ini, otak Mile menjadi kosong. Dan di bawah, anak muda yang tersisa dari klan Kaisar Abadi juga membeku di tempat saat ini. Pada saat ini, mata semua orang penuh dengan kebingungan. Sebelumnya, mereka adalah para jenius dari klan Kaisar Abadi. Dan mereka adalah objek pelatihan utama dari klan Kaisar Abadi. Ada masalah apa? Keluarga akan berdiri di depannya. Dan pada saat ini, seluruh klan Kaisar Abadi hanya sisa mereka. Bagaimana? Saat ini, selain kebingungan, ada juga keputusasaan di mata para jenius ini. Semua tetua dan kerabat sudah mati. Hanya mereka yang tersisa. Di kejauhan, Rania Hampa menatap dunia abadi yang kosong di hadapannya. Dan terdiam. Semua master klan hampa sangat terkejut saat ini. Mereka tidak menyangka klan Kaisar Abadi akan begitu tegas. Mereka semua memilih untuk meledakkan diri. Tidak ada yang memilih untuk kabur. Saat ini, Rania Hampa tiba-tiba berkata dengan ringan, "Ini adalah klan yang patut dihormati." Saat berbicara, dia menatap para jenius klan Kaisar Abadi. Tangkap mereka hidup-hidup. Ini adalah inti dari klan Kaisar Abadi. Dengan garis darah abadi paling murni. Meskipun sedikit, tapi lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Mendengar apa yang dikatakan Rania Hampa, para master klan hampa di sekitarnya langsung bergegas menuju jenius klan Kaisar Abadi di bawah. Di bawah, Franz Dongli yang pemimpin, tiba-tiba berkata dengan galak, "Semua orang bersiap." Saat ini, Mile tiba-tiba muncul di depan Franz Dongli. Franz Dongli menatap Mile. Matanya merah. "Ketua klan sudah mati semua." Mile mengangguk. "Aku tahu." Saat berkata, dia berbalik dan melihat ke master klan hampa yang bergegas ke arahnya. "Dengar. Kamu hanya bisa meledakkan dirimu setelah aku mati. Aku tidak mati. Semuanya jangan meledakkan diri." Setelah berbicara,
Dia berjalan menuju kejauhan. Bom! Di tubuh Mile, bara api tiba-tiba menyala. Bukan membakar jiwa, tapi membakar umur. Dia masih memiliki kartu truf, yaitu pedang kehidupan. Bakar umur untuk mendapatkan kekuatan besar. Saat umurnya terbakar, aura Mile menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, garis darah iblis gila di tubuhnya juga langsung mendidih. Semakin gila, namun dia tidak pernah membiarkan dirinya dalam keadaan iblis gila. Karena jika dia benar-benar memasuki keadaan iblis gila, maka para pemuda klan Kaisar Abadi di belakangnya akan mati semua. Melihat Mile membakar umur, Rania hampa mengerutkan kening. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Pada saat ini, Mile tiba-tiba menghilang di tempat. Puff! Cahaya darah melintas di arena. Kelompok Master Klan Hampa yang bergegas ke depan langsung dipenggal. Saat itu, Rania hampa tiba-tiba menghilang di tempat. Di kejauhan, Mile tiba-tiba menebas dengan pedang. Bom! Seberkas cahaya pedang dengan paksa menghentikan Rania hampa. Rania hampa memandang Mile. Kalian pergi tangkap orang-orang itu. Aku akan memblokirnya. Saat suaranya jatuh, Master Klan Hampa di belakangnya bergegas langsung menuju jenius Klan Kaisar Abadi di belakang Mile. Mile hendak bergerak. Saat ini Rania hampa bergegas maju dan meninju Mile dengan pukulan. Pada saat ini, monster besar tiba-tiba muncul di depan Mile. Kuart langsung menamparnya. Bom! Rania hampa langsung terguncang ke belakang sejauh ribuan kaki. Pada saat ini, Mile sudah bergegas di depan Franz Dongli dan lainnya. Dia tiba-tiba meraung. Roh pedang di tangannya terbang keluar. Dan dalam sekejap, pedang terbang berwarna darah menerobos langit, menghancurkan semuanya. Puf 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 puf. Satu demi satu, kepala berdarah terus berjatuhan dari langit. Melihat pemandangan ini, para Master Klan Hampa langsung berhenti. Mile saat ini seperti dewa pembunuh. Aura Mile semakin kuat. Dia masih membakar umur. Setelah terobosannya, umurnya mencapai puluhan ribu. Tetapi pada saat ini, dia telah membakar hampir 1000 tahun umurnya. Membakar dengan gila-gilaan. Mile menatap Master Klan Hampa di depannya. Di matanya ada lautan darah. Saat ini, jiwa pembunuhan telah mencapai titik kritis. Membunuh orang. Mile perlahan menutup matanya. Dia tidak bisa sepenuhnya jatuh ke dalam keadaan iblis gila. Dia masih harus melindungi orang. Meskipun mati, juga harus biarkan jenius Klan Kaisar Abadi ini dikirim ke tempat yang aman. Orang-orang ini adalah harapan terakhir Klan Kaisar Abadi. Bagaimanapun juga, Klan Kaisar Abadi harus dilestarikan. Kalau tidak, meskipun dia mati, dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Di kejauhan, Rania hampa menatap Kuart di depannya. Dengan sedikit kesungguhan di matanya. Monster ini sangat kuat. Kuart memandang Rania hampa. Menara kecil. Kirim orang-orang itu ke menara. Pada saat ini, menara kecil muncul di depan para jenius Klan Kaisar Abadi. Tetapi Franz Dongli menggelengkan kepalanya. Kami tidak akan pergi. Mile tiba-tiba berbalik dan meraung. Pergi. Franz Dongli memandang Mile. Matanya merah. Ketua klan dan tetua semuanya sudah mati. Mereka semua mati dalam pertempuran. Bagaimana kami bisa melarikan diri? Apakah hanya demi yang disebut warisan? Mereka semua mati. Apa gunanya kita mewarisi Klan Kaisar Abadi? Selain itu, kami tidak bisa merevitalisasi Klan Kaisar Abadi sama sekali. Hanya kamu yang bisa. Oleh karena itu, kamu harus hidup. Kamu hidup. Klan Kaisar Abadi baru memiliki harapan. Kami hidup. Tidak ada artinya. Mile tiba-tiba berbalik dan berjalan di depan Franz Dongli. Dia mencengkeram kerah Franz Dongli dan berkata dengan garang.
Aku adalah ketua klan sekarang. Franz Dongli. Sekarang aku perintahkan kalian semua untuk masuk ke menara. Jika aku mati, maka kalian adalah ketua klan Kaisar Abadi. Saat itu, kamu bisa memilih untuk meledakkan diri bersama mereka. Tapi aku beritahu kalian, kalian meledakkan diri itu tidak ada artinya. Kalian bahkan tidak dapat melukai satu orang, karena kalian terlalu lemah. Meskipun ingin meledakkan diri, bisa tidak menjadi lebih kuat dulu, baru kemudian meledakkan diri. Terlalu lemah. Wajah Franz Dongli dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Seperti yang dikatakan Mile, meledakkan diri tidak ada artinya. Karena meskipun meledakkan diri, mereka tidak bisa menjadi ancaman bagi para master klan hampa itu. Pada saat ini, Kuart di kejauhan tiba-tiba berkata, "Anak-anak klan Kaisar Abadi, jangan bimbang lagi. Segera masuk ke menara." Mile meraung. Semuanya segera masuk ke menara. Siapapun yang menolak, aku akan segera mengeluarkannya dari klan Kaisar Abadi dan tidak akan pernah bisa kembali ke klan selamanya. Mendengar hal ini, para anak muda klan Kaisar Abadi langsung mengubah ekspresinya. Diusir dari klan Kaisar Abadi. Ini lebih buruk daripada membunuh mereka. Franz Dongli menatap Mile. Air mata mengalir di wajahnya. Ketua klan, kamu harus hidup. Setelah selesai berbicara, dia memimpin master klan Kaisar Abadi masuk ke menara kecil. Kuart memandang Mile. Kamu ambil menara kecil dan pergi. Aku akan menghentikan mereka. Mile menggelengkan kepala. Senior, kamu tidak bisa menghentikan mereka sendirian. Saat berkata, dia melihat ke arah menara kecil. Bawa mereka pergi cari ayahku. Dan beritahu ayahku, jika aku mati, tolong jak klan Kaisar Abadi ini. Menara kecil bergetar. Majikan muda. Mata Mile perlahan diam. Cepat pergi. Saat berbicara, dia meraih menara kecil dan melemparkannya ke langit. Puff. Menara kecil langsung berubah menjadi cahaya emas dan menghilang di ujung langit. Mile berbalik dan melihat para master klan hampa itu. Darah di tubuhnya benar-benar mendidih. Sekarang dia bisa melepaskannya. Kuart melirik Mile. Kenapa? Bersiap perang mati di sini. Mile berkata dengan ringan. Senior, dibandingkan dengan ayahku, apakah aku lebih tidak berguna? Kuart menatap para master klan hampa itu. Mengapa kamu berkata seperti itu? Mile berkata, dia sangat kuat, tapi aku sangat lemah. Aku barusan memikirkannya dengan hati-hati. Jika bukan karena dia dan Lydia, aku pun tidak tahu aku sudah mati di mana. Tapi kali ini, mereka tidak muncul. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa melindungi apapun. Setelah hening sejenak, Kuart berkata, apakah kamu tahu perbedaan terbesar antara kamu dan ayahmu? Mile menggelengkan kepalanya. Kuart berkata, ayahmu adalah orang yang kejam. Orang yang sangat kejam. Dia kejam terhadap orang lain. Dan bahkan lebih kejam terhadap dirinya sendiri. Dia pada dasarnya membunuh kemanapun dia pergi. Kepribadian awalnya terlalu ekstrim. Hampir tidak ada orang yang dia percaya. Bisa dikatakan sebagian besar pasang surut dalam perjalanannya disebabkan oleh diri dia sendiri. Berbicara tentang ini, dia berhenti. Kemudian berkata, tetapi kamu berbeda. Perbedaan terbesar antara kamu dan dia adalah kamu telah menanggung bencana sebab akibat yang tidak seharusnya kamu tanggung pada usiamu. Banyak bencana sebab akibat di tubuhmu adalah apa yang ayahmu dan destiny mereka bawakan kepadamu. Bukan hanya milik mereka, tapi juga banyak orang yang tidak diketahui. Seperti klan hampa ini. Kenapa klan hampa mengincar kamu dan klan Kaisar Abadi? Apa karena kamu? Bukan. Itu karena orang misterius di dalam tubuhmu. Selain klan hampa ini, ada juga aturan hukum alam semesta.
Semua dendam ini pada akhirnya tidak ada hubungannya denganmu. Setelah berbicara, dia melihat Mile. Kesengsaraan ayahmu waktu dulu karena ulah dia sendiri. Dan sebagian dari kesengsaraanmu karena ulah dia. Pembunuhan yang dia lakukan saat itu. Dia bebas dari segala sebab akibat. Tetapi bukan berarti anaknya juga bebas dari segala sebab akibat. Setelah hening sejenak, Mile berkata, "Senior, jika aku mati di sini hari ini, tolong bantu aku beritahu ayahku. Jika dia memiliki anak di masa depan, minta dia habiskan lebih banyak waktu bersamanya. Bimbingan bebas, mungkin tidak salah. Tapi masa kecil ditemani orang tua, benar-benar sangat bahagia." Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Kuart dan menyeringai. "Saat masih kecil di kota Kinceng, aku paling tidak suka disebut anak haram dan bajingan. Dan juga, setelah aku mati, minta dia dan Lydia berhenti bantu aku reinkarnasi. Dunia ini terlalu pahit. Aku tidak ingin menjalaninya lagi." Setelah berbicara, dia berjalan menuju Master Klan Hampa di kejauhan. Bersambung.